Silakan. Ya, jadi kemungkinan gini, teman-teman yang di luar sana, kalau seumpamanya ingin budidaya maggot, itu mudah sekali. Karena pakan maggot ini tidak beli. Kita kalau menurut saya modalnya itu melangkah. Melangkah keluar, kita cari-cari di organiknya di warteg dan Padang, dan warung-warung nasi lainnya, restoran segala macam. Kalau ada tetangga hajatan, pesta perkawinan, itu bisa dipakai. Nah, itu untuk pakannya. Nah, kita harus punya lahan sedikit untuk membuat kandang BSF-nya. Nah, yang seperti di belakang ini, kandang BSF-nya. Nah, terus kita buat biopon untuk pembesaran maggot. Gitu. Nah, nanti kita mulainya mau dari, kalau udah kandang kandangnya udah ada semuanya, kita bisa mulai dari telur. Kita teteskan dulu telurnya, terus kita kasih makan organiknya, jadi maggot. Namanya yang putih itu maggot, kalau yang hitam bergerak prepupa, yang diam itu semedis siap terbang namanya pupa. Nah, sudah terbang namanya BSF. Nah, BSF itu kita kasih ke kandang seperti ini. Nah, kita ambil lagi telurnya lagi, ya siklusnya seperti itu. Gitu, Pak. Oke. Ini kandang BSF sama maggot itu mulainya itu tahun berapa, Pak? Bapak mulai mengusahakan itu? Kalau saya kenal maggot itu tahun 2004. Tahun 2004. 20 tahun yang lalu. Nah, saya kebenaran pegawai KKP. Tepatnya di balai sini. Nah, ini teknologi maggot ini teknologi dari Prancis. Nah, saya penelitian di sini di Depok, kantor balai, saya teknisinya. Saya 2017 pensiun, saya buatlah di rumah ini 2018. Kemungkinan sekitar di rumah tuh berapa ya? 6 tahunan lah, 7 tahunan kurang lebih gitu kan. Nah, saya buat di sini. Teman-teman yang luar sana, ini jangan khawatir, ini untuk usaha bisa banget maggot ini. Karena apa? Saya bilang bisa. Nah, itu pakannya lagi-lagi saya bilang tadi nggak beli. Jadi itu makanannya gratis maggot ini. Nah, ntar kalau siklusnya udah bagus, dapat puluhan kilo, kita tergantung tuh. Kita jangan terlalu fokus menjual produk maggotnya, produk ternak tanpa beli pakan. Nah, kalau kita mau harian, kita pelihara ayam petelur merah, bebek petelur, nah terus yang lain-lainnya gitu. Bisa ikan, gurame makan maggot full, nggak masalah itu. Bagus sekali. Waktu Bapak mulai bangun ini, Pak, itu kesan keluarga, tetangga itu gimana? Kan ini kan masih ada bau sampahnya itu. Itu waktu itu pertama itu gimana reaksi, terutama keluarga sama tetangga dekat ini? Iya. Terutama memang di keluarga aja. Ini saya budidaya maggot di rumah ini nggak sampai keluar. Radiusnya nggak terlalu jauh ini, karena halaman saya agak luas juga. Jadi sampai sini aja kan nggak bau nih. Ya, sampai sini aja nggak bau nih kan gitu. Nah, terus antipasinya kita dapat dari luar nih sampah. Nah, kalau misalnya banyak kuah-kuahnya, kita tirisin dulu airnya. Setelah tiris, udah nggak netes airnya, baru kita kasih makan ke maggot. Nah, jadi kalau kita baru dapat sampah dari warteg atau Padang atau orang pesta perkawinan, langsung kita kasih maggot, itu nggak sempat membusuk, Pak. Karena maggot 24 jam. Ayo, selagi masih ada, makan terus. Jadi nggak sempat membusuk. Ya. Jadi baunya hilang. Nah, kalau yang bau itu, karena kita mungkin kebanyakan sampahnya, jadi kita tunda-tunda, misalnya kita taruh di bak ini. Nah, itu kemungkinan memang agak bau karena kita udah jadi fermentasi itu kan. Juga itu enggak 1 hari full. Paling lama itu baunya kalau kita kasih makan yang sisa 5 hari atau seminggu, itu 2-3 jam doang lenyap baunya. Jadi artinya waktu itu keluarga di rumah ini itu menerima aja, nggak ada itu, ini begini kesannya negatif, nolak itu enggak ya? Enggak, karena yang baunya itu bukan maggotnya.
sampahnya. Kalau sampah kan udah biasa kita, sampah dapur, misalnya yang udah 2 hari, 1 hari gitu kan tertunda, hanya bau asam aja gitu. Jadi nggak terlalu apa sih, nggak terlalu seperti kayak di TPA berminggu-minggu, berbulan-bulan busuknya tuh udah bukan main gitu. Kalau di sini enggak seperti itu, enggak seperti di TPA gitu. Oke, sekarang kita ke soal pengelolaan Magot ini ya, Iya. bisnis pengelolaan. Bisa nggak ceritain ini alur kegiatan beternak ini gitu, mulai dari menyediakan pakan atau apa gitu, telur sampai dengan dia jadi Magot atau apa ini namanya, BSF tadi. BSF ya. Dari awal gitu, ya alurnya. Jadi alurnya kita kalau udah ada BSF-nya pasti kita panen telur. Nah, penetesan kira-kira umur seminggu baru kita kasih pakan organiknya. Nah, nanti kira-kira dapat seminggu lagi udah makan organik, itu udah bisa terjual magotnya. Kalau untuk kita buat ini lagi apa sih namanya, pupa, itu kemungkinan sekitar 6 mingguan lah lamanya seperti itu. Jadi itu prosesnya berapa lama itu dari apa namanya, dari apa telur itu ke magotnya itu berapa lama? Itu sekitar ke magot aja yang putih itu 2 minggu bisa. 2 minggu cukup. Cukup 2 minggu cukup. Tapi kalau misal kita mau buat supaya jadi serangga lagi BSF, itu sekitar prosesnya agak lama, sekitar 5-6 mingguan lah seperti itu. Tergantung makanannya juga, bisa cepat juga gitu. Kalau makanannya ya pas lagi bagus gitu kan.